Yuk, let's talk retail. Kamu suka hangout di Blok M? Ya, Blok M menjadi salah satu destinasi favorit karena banyaknya spot baru yang menarik untuk dieksplor yang menjadikan Blok M hidup kembali seperti masa kejayaannya dulu di tahun 90-an. Kok bisa ya? Menilik sejarahnya, pengembangan wilayah Blok M dan sekitarnya merupakan warisan Belanda melalui badan yang bernama CSW. Badan CSW ini bertanggung jawab melakukan perencanaan tata ruang dari Blok A sampai dengan Blok S yang diperuntukkan sebagai pemukiman, di mana perancangannya sendiri dimulai pada tahun 1940-an oleh arsitek Bapak Muhammad Susilo. Lalu, dengan kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, wilayah Blok M ditingkatkan seiring urbanisasi masyarakat. Blok M sendiri berubah menjadi pusat komersial dengan berdirinya terminal pada tahun 1968, disusul kemudian pusat perbelanjaan seperti Pasar Raya Blok M yang didirikan pada tahun 1974, lalu Plaza Aldiron tahun 1975, dan Blok M Plaza pada tahun 1988. Fast forward ke tahun 2010, wilayah ini ditingkatkan menjadi transit hub moda transportasi seperti terminal busway yang terkoneksi dengan MRT. Di wilayah Blok M juga banyak terdapat komunitas, karena di lokasi ini berdiri sekolah, gelanggang olahraga, taman bermain, bahkan gedung perkantoran. Jadi tidak heran jika wilayah ini menjadi titik favorit berkumpulnya komunitas anak muda. Cerita budaya anak muda ini kemudian diangkat ke dalam film yang secara tidak langsung membuat lokasi Blok M menjadi tenar. Faktor-faktor tadi memberikan daya tarik dan peluang tersendiri bagi pebisnis, terutama setelah pembangunan MRT selesai di tahun 2019. Dan Blok M menjadi seperti hidup kembali seperti saat ini. Dimulai dengan M Block yang mengalihfungsikan bangunan gedung tua milik Peruri menjadi tempat ruang kreatif dan kuliner. Kemudian bangunan ruko komplek Terminal Blok M pun banyak yang beralih fungsi menjadi restoran baru dengan sajian kuliner unik. Tapi, pernahkah kamu terpikir kenapa pemilik toko yang menjual produk hampir sama mau membuka outletnya di lokasi yang sama? Ini merupakan contoh dari fenomena hoteling law yang dibawakan oleh Harold Hotelling dalam papernya yang berjudul Stability in Competition. Ia menyebutkan bahwa lokasi yang paling profitable untuk berbisnis adalah berada di dekat kompetitor dan di tengah wilayah geografi yang sama. Dalam situasi ini, itu sebabnya kita melihat sekelompok pemilik toko kuliner membuka gerainya di lokasi komplek pertokoan Blok M dengan sajian atau produk yang bisa dibilang sejenis, sehingga mengamplify awareness dari image area Blok M tersebut sebagai area yang hip. Dan ini tentunya memberikan impact bagus juga terhadap bisnis. Nah, dari sini kita bisa belajar, apalagi jika kamu sedang mempertimbangkan investasi toko offline. Yang pertama, penentuan lokasi sangatlah krusial dalam dunia retail. Prime location akan membantu kamu mendapatkan exposure yang kemudian mendatangkan traffic secara organik ke dalam toko. Yang kedua, pemilihan spot atau titik berjualan di dalam lokasi tidak kalah penting. Seperti pemilihan spot titik dekat eskalator, lobi, pintu parkiran, atau dekat bioskop dan food court adalah titik terbaik. Untuk Blok M, titik terdekat dengan akses MRT atau pintu masuk dengan akses parkir merupakan spot yang premium. Yang ketiga, berdekatan dengan kompetitor bukanlah hal yang tabu. Kamu bisa mendapatkan limpahan traffic dan secara tidak langsung akan memicu kreativitas dalam menawarkan produk dan offering kepada customer. Berikutnya, bahas area mana lagi ya?